tanpa memahami, sangat susah bagi kita untuk yakin, sangat susah bagi kita untuk beriman. Nah, ini yang dialami oleh kaumnya para nabi pada zaman dahulu. Hatinya kotor semua, hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan buruk sangka, penuh dengan sombong pada nabinya. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya tidak bisa melihat bahwa yang di hadapan mereka ini pada saat ini adalah nabi. Bahwa mukjizat yang dia keluarkan ini mukjizat yang super dahsyat. Bayangkan aja para pemirsa, kalau pada hari ini ada seseorang bisa mengeluarkan tangannya mengeluarkan cahaya. Tapi pada saat itu kaum Nabi Musa pada saat tidak bisa melihat, bahkan malah mau dibunuh, bahkan malah mau dikejar-kejar. Kenapa? Karena tidak bisa melihat, tidak bisa yakin. Nah, ini kenapa terjadi? Karena hatinya penuh dengan kedengkian, karena hatinya penuh dengan buruk sangka. Nah, inilah kenapa pada hari ini saya pikir sangat menarik tema kita ini, agar supaya kita bisa menjadi orang-orang yang beriman dengan iman yang stabil, bahkan cenderung naik. Tidak ada jalan lain. Perangi kotoran hati. Ini yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab suci. Apabila segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi kita bersama di tahun ini. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Ustadz Sony. Kita akan buka langsung line telepon yang sudah masuk kemari. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Ibu? Dengan Ibu di Kaltim. Ya, silakan Ibu. Apa keluhannya? Begini, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sakit mah dan kepala saya sering pusing. Dan saya tidak pernah merasakan ketenangan Pak Ustadz. Selalu dihantui rasa lemes gitu ya, Ibu? Selalu dihantui rasa ketakutan. Oh, oke, baik. Mohon solusinya dari Pak Ustadz. Iya. Supaya saya dapat menghilangkan kecemasan dan rasa ketakutan ini. Iya, baik, kurang lebih sudah cukup Pak Ustadz Sony. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Risma ya di Kalimantan ya. Silakan dijawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Risma, selamat pagi. Jadi tadi sedikit saya coba lakukan deteksi bahwa ada sedikit asam lambung yang sangat kuat ya di daerah emahnya, di daerah lambung. Nah, asam lambung yang sangat kuat itu yang dia mendesak ke atas, ini yang mengakibatkan muncul gejala rasa takut ya, paranoid, ketakutan. Nah, yang perlu dicari adalah kenapa kok asam lambung ini naik. Beberapa kasus yang kita temui di tempat praktek, asam lambung ini naik itu banyak penyebabnya, Ibu. Bisa karena faktor kolesterolnya ya, bisa karena faktor stres, bisa karena faktor depresi, bisa juga karena faktor yang bersangkutan ini terkena emahnya, bisa juga karena levernya rada ngedrop. Jadi macam-macam penyebabnya. Nah, penyebab-penyebab ini yang akan mengakibatkan akumulasi dari asam lambung. Nah, asam lambung kalau dia mendesak ke atas, muncul gejala psikis. Ya, cemas, timbul rasa takut, timbul gelisah, ya, timbul rasa takut yang berlebihan, kadang-kadang diiringi dadanya berdebar. Nah, ini biasanya di dalam dunia medis dikatakan ini terkena psikosomatik, ya, gangguan psikosomatik. Nah, sebenarnya dalam kasus gangguan psikosomatik ini kita tidak perlu harus takut yang berlebihan. Karena biasanya dalam kasus psikomatik ketakutan seperti itu, organ tubuh dalam kondisi baik-baik saja ya. Tidak ada masalah dengan organ tubuhnya. Jadi kalau diperiksa secara medis, jantungnya bagus, paru-paru bagus, tapi kenapa kok ada sesuatu yang bikin takut, tidak nyaman. Jadi pada kesempatan yang baik ini kepada seluruh pemirsa di seluruh Indonesia, saya ingin memberitahu bahwa tidak perlu takut ya, karena organ tubuhnya tidak apa-apa. Yang menjadi ketakutan itu psikisnya. Nah, psikis itu dipicu oleh asam lambung ya. Dan biasanya kita langsung menduga, wah ini jangan-jangan jantung saya, wah jangan-jangan paru-paru saya, wah jangan-jangan ini ginjal saya. Tapi insya Allah itu bukan urusan paru-paru, bukan urusan jantung, dan bukan urusan ginjal. Ini hanya urusan psikis. Dan kalau memang ada waktu silahkan datang ke tempat terapi kolbu, karena kasus seperti ini kita banyak sekali kita menangani. Alhamdulillah juga sudah beberapa kali sudah hadir juga ya, pernah bersama kami menjadi kesaksian. Insya Allah Ibu mendapatkan solusinya di terapi kolbu. Silakan untuk menyempatkan waktu datang ke Jakarta ya. Baik, pemirsa, setelah ini mungkin kita akan langsung sharing dengan Bapak Suyono. Namun jangan kemana-mana, sebelumnya kita akan melihat cuplikan yang mau lewat berikut ini. Tetap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan power of soul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan, dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua seperti ini dibuat untuk rumah Loma Skywalker yang terkenal. Nama Danau Tengkorak mungkin agak menyeramkan ya. Jika cerita yang berkembang tentang pulau ini berbau mistik dan tahayul. Ini mau detail ceritanya, langsung aja kita lihat sama-sama. Harga untuk mendapatkan babysitter atau nanny berkualitas sangatlah tinggi. Harlem Shake, video yang menjadi sangat terkenal di situs YouTube. Siapin banyak banget berita-berita yang unik, yang menarik, dan juga yang luar biasa keren banget buat kamu. Kebakaran hebat terjadi usai hujan lebat di Jalan Galur Sari 9 Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Pemirsa, unjuk rasa buruh di kawasan industri Bekasi Kamis kemarin berakhir dengan bentrokan antar buruh, warga, dan ormas. Ada apa berita pukul 8 malam ini kita akan berbincang-bincang seputar Jokowi siapkan pasar rakyat gratis untuk pedagang. Nah, seperti diketahui, Pasar Manggis merupakan pasar yang disediakan oleh Pemda DKI Jakarta. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaan, apakah revitalisasi dalam bentuk pasar-pasar rakyat yang baru ini sebetulnya bisa menampung pedagang-pedagang yang sebetulnya belum tertampung atau tidak? Akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tuntutan kesejahteraan buruh. Ini Gubernur Jokowi udah ideologinya pro pasar, dengan keputusannya pro pasar. Gubernur harus menetapkan UMP per tanggal 1 November. Ya, jadi harus sebentar. Baik pemirsa, kami membuka line interaktif untuk Anda di 0215155111. Namun juga di sini kita telah kehadiran dengan Bapak Suyono. Kita buka line telepon dulu ya Pak ya, sebelum kita nanti akan sharing lebih lanjut. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo. Iya, selamat pagi. Dari siapa, di mana? Dari Irwan di Cirebon. Baik, Bapak Irwan, apa keluhannya Bapak? Silakan langsung sharing saja dengan kami di sini. Penyumbatan pembuluh darah. Apa yang Bapak? Sih kalau dibilang. Sekarang apa yang Bapak keluhkan? Mungkin di bagian tubuh mana yang dirasa kurang nyaman, Bapak? Oh, di bagian tubuh sebelah kiri sih, tangan sama kaki kiri saya. Oke, tangan dengan kaki ini gimana ini Pak? Sakit-sakit, ngilu-ngilu gitu atau ada kram atau gimana? Ya, 2 bulan kemarin sih saya nggak bisa ngapa-ngapain sebelah kiri. Itu kena stroke sebelah kiri. Alhamdulillah sekarang sudah bisa gerak semua. Gua belum jalan masih di full gitu ya Pak ya? Belum normal seperti biasanya. Baik, oke, kurang lebih bagaimana? Sudah cukup ya. Terima kasih untuk Bapak Irwan ya yang sudah menghubungi kami. Silakan langsung jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan, selamat pagi. Jadi saya sedikit tadi coba lakukan deteksi ya. Gangguan di tubuh bagian kiri itu diakibatkan karena penyumbatan pembuluh darah di bagian kanan, di kepala belakang bagian kanan ya. Jadi di sekitar sini. Ini terjadi penyumbatan di situ. Nah, ini yang mengakibatkan organ tubuh bagian kiri, kaki, tangan semua terasa tidak nyaman. Nah, banyak sekali dalam kasus stroke kan kejadiannya berulang lagi. Nah, ini yang harus dicegah, ini yang harus dijaga, jangan sampai dia berulang lagi ya. Karena itu menurut saya sebaiknya makanan-makanan yang mengandung kolesterol ya, santan-santan itu dihindari. Saya pikir sebaiknya dihindari ya. Walaupun mungkin kolesterolnya tidak terlalu ngamuk gitu ya, tidak terlalu tinggi gitu ya. Tapi saya pikir dihindari saja. Kenapa? Karena dalam kasus penyumbatan pembuluh darah seperti tadi, walaupun kolesterol kita bagus ya, sedikit saja kolesterol masuk ke situ akan mengganggu. Ya, jadi saya pikir dihindari lagi. Nah,
kami biasanya di terapi kolbu yang kita amankan selalu daerah kepalanya dulu. Ya, kita terapi dulu, penyumbatan itu kita terapi dulu. Jangan sampai dia tersumbat ya. Karena tidak boleh namanya stroke itu terulang kembali ya. Jadi kalau emang ada waktu, saya pikir sebaiknya datang Bapak untuk kita lakukan terapi di kepala belakang bagian kanan ya. Dan untuk sementara hindari dulu makanan-makanan yang mengandung lemak-lemak. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Sony dan terima kasih Bapak Irwan sudah menghubungi kami. Dan seperti janji Marsha tadi, Marsha ingin tanya-tanya sama Bapak Siono nih mengenai penyakit aneurisma yang Bapak ini ya rasakan. Nah, itu awalnya gejala apa yang Bapak rasakan, Pak? Jadi awalnya istilahnya saya depresi dalam arti kata stres gitu. Stres berat karena dengan tingkat pekerjaan saya waktu itu di atas kapal. Ya jadi kebetulan ada tekanan gitu ya Pak ya. Kebetulan kejadian di Balongan ada kapal terbakar. Oh ya. Ya jadi stres kapal saya lebih besar daripada kapal yang terbakar itu. Wah, ini kalau terjadi di kapal saya bagaimana gitu untuk mengatasinya. Jadi terjadi stres secara psikis ya, terganggu sekali ya. Jadi sehingga jadi tidak nyaman juga kerjanya, jadi kepikiran terus gitu. Iya, gerak jantung atau mungkin ini terpacu sangat kuat sekali sehingga tekanan darahnya naik. Ikut naik juga hipertensi ya Bapak ya. Nah, dari kondisi itu seminggu selama kejadian itu jadi ya terus tekanan darah naik terus. Jadi kalau boleh tahu Bapak masih ingat waktu itu darahnya berapa Bapak? Tingginya 100 di atas 170. Memang tinggi sekali ya. ya. Jadi akhirnya sudah saya turun ke darat terus di tes medical check up. Nah, di situ ketahuan aneurismanya ada pembesaran. Sudah pembesaran. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Bapak, namun kita buka line telepon terlebih dahulu yang sudah masuk kemari. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Iya, Ibu dari siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Sri di Bekasi. Silakan Ibu, apa keluhannya Ibu? Saya punya diabetes. Terus saya habis dirawat, ini saya keluarnya lambung. Jadi hasil kemarin saya di endoskopi, hasilnya katanya empedu saya klepnya nggak bisa nutup dengan sempurna. Akhirnya asam lambung saya naik, punggung kayak ditusuk-tusuk, berdebar, nyesek. Itu keluhan saya. Saya udah berobat kemana-mana itu. Untuk gula darahnya sendiri sudah berapa Ibu? Gula darah ya di atas 200, kadang normal. Tapi ya naik turun ya Ibu ya? Iya. Ya. Tapi ini juga mengganggu sekali ya rasanya ya di bagian dari asam lambungnya ya. Yang keluhan saya nyesek itu, sesak. Kalau napas tuh nyesak sama jantung berdebar. Jantung berdebar, baik. Bagaimana Pak Ustadz Sony? Sudah cukup ya? Terima kasih Ibu. Insya Allah dapatkan solusi langsung ya dari Pak Ustadz Sony. Silakan. Mungkin nanti akan kami jawab setelah jeda break berikut ini ya. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi. Kategori penyanyi cewek, terus band, penyanyi cowok. Tadi udah segmen band, segmen cowok, cewek, pendatang baru. Ganas Koste.
Gua seperti ini dibuat untuk rumah Loma Skywalker yang terkenal. Nama Danau Tengkorak mungkin agak menyeramkan ya. Jika cerita yang berkembang tentang pulau ini berbau mistik dan tahayul. Ini mau detail ceritanya, langsung aja kita lihat sama-sama. Harga untuk mendapatkan babysitter atau nanny berkualitas sangatlah tinggi. Harlem Shake, video yang menjadi sangat terkenal di situs YouTube. Siapin banyak banget berita-berita yang unik, yang menarik, dan juga yang luar biasa keren banget buat kamu. Nah, tayangan ini bukan untuk kamu karena ada tulisan D di ujung kanan atas, artinya untuk dewasa. Tidak semua tayangan di televisi cocok untuk anak. Pastikan mereka menonton tayangan sesuai dengan umurnya. Jadilah pemirsa yang cerdas. Saya Jokowi, Gubernur DKI Jakarta. Saya kalau bekerja pasti memang sangat serius gitu. Saya nggak, apalagi ini peran besar gitu buat saya nggak bisa main-main. Karena malam hari ini kita akan lebih akrab lagi dengan trio Macan. Bisa jelaskan ke saya dan juga pasti pemirsa ingin tahu jika saya pengguna Transjakarta. Saya ingin tahu. Jalan itu kalau sore coba bisa dilihat atau pagi aspal tidak terlihat. Iya baik, masih bersama kami pemirsa tentunya dalam Inspirasi Pagi. Namun kami akan menjawab tadi pertanyaan yang sudah disampaikan ya, yaitu mengenai penyakit tadi tidak nyaman, dadanya juga terasa sesak, tapi asam lambungnya juga lumayan tinggi, dan sebelumnya ada diabetes juga nih Pak Ustadz Sony. Nah bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ibu, tadi saya sedikit coba lakukan deteksi ya. Jadi menurut saya jangan terlalu terfokus di diabetesnya. Jadi sekali lagi jangan terfokus di diabetesnya. Karena ini sebenarnya penyebab daripada ngap, sesak nafas tadi itu, ini hampir sama dengan penelpon pertama, yaitu akibat tekanan dari asam lambung. Ya, tekanan asam lambungnya itu. Jadi tadi dikatakan empedunya, klepnya terbuka, apa semua itu sebenarnya karena tekanan dari asam lambung tadi. Nah, kenapa saya katakan jangan terfokus di diabetesnya? Karena takutnya nanti kalau ibu menganggap wah ini jangan-jangan penyebabnya adalah diabetes saya, nanti akhirnya ibu stres. Ya, ibu kepikiran diabetes. Padahal yang namanya diabetes itu kita tidak boleh stres. Ya, gula darah kita kalau kita stres itu akan cenderung naik dia. Walaupun kita minum obat ya, walaupun kita diet, tapi kalau kita stres dia akan cenderung naik. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya katakan untuk ibu tidak perlu stres, tidak perlu takut, karena ini bukan urusan diabetes sebenarnya yang mengakibatkan ibu sesak, yang mengakibatkan ibu ngap, yang mengakibatkan empedunya agak terbuka tadi. Ini pure urusan asam lambung. Ya. Jadi untuk sementara hindari makanan-makanan yang mengandung minyak-minyak, gorengan-gorengan, itu saya pikir dihindari. Untuk supaya jangan sampai asam lambungnya makin kuat. Kalau ini dikasih gorengan takutnya lebih engap nanti ya. Kalau ada waktu silakan datang untuk kita lakukan terapi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz Sony Sutrisna. Dan mungkin melanjutkan sedikit dengan Bapak nih. Tadi setelah medical check up, lalu juga disampaikan bahwa kondisi darahnya yang tadi kurang baik ya Pak ya. Kondisi tekanan darahnya tinggi, 170/100. Terus kondisi pembuluh darahnya tadi ya. Jadi ada pembengkakan ya Pak ya. Menghindari itu dari dokter jantungnya disarankan bahwa tekanan darahnya harus diturunkan. Dulu. Jadi otomatis saya minum obat terus. Untuk menurunkan tadi supaya tidak terjadi pembesaran. Pembesaran tadi pembuluh darah ya Pak ya. Nah itu konsumsi berapa lama itu kalau boleh tahu Bapak? Kondisi seperti itu? Dari 2008. 2008 sampai kapan itu? Sampai 2013 ini sampai ketemu Pak Ustadz Sony. Oh, itu Bapak terus mengkonsumsi obat-obatan ya Pak ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya mengenai penanganan juga di terapi kalbu. Namun kita buka line telepon yang sudah masuk kemari. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, dari Ibu siapa, di mana Ibu? Saya Bu Sri dari Jati Bening, Mbak. Iya, silakan Ibu Sri, langsung saja Ibu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sri dari Jati Bening. Ya, selamat pagi, silakan Bu. Iya.
Gini, saya tuh menderita alergi Pak dari udah lama sekali, sampai sekarang juga masih belum ketahuan. Lantas ternyata setiap saya minum obat, oh ini gatel, itu ya saya gatel. Terus kalau minum obat ini saya gatel, terus keringat juga kalau keringetan merah-merah gitu ya, gatal ya sekali ya Ibu ya. Tapi nggak kayak biduran gitu enggak. Jadi merahnya tuh gatalnya di bawah kulit. Oke, baik. Ada bengkak juga biasanya kan kalau alergi kita tahu ada bengkak seperti itu, tidak ya? Iya. Hanya gatal saja yang terasa ya. Tapi ini minum obat-obatan juga gatal ya Ibu ya jadinya ya. Terakhir yang anemia saya pusing kan, 4 kali. Opname tahun yang lalu. Iya. Sampai opname juga ya Ibu ya? Opname sampai 10 kali, maaf tahun yang lalu itu. Oke, baik. Kurang lebih bagaimana Pak Ustadz Soni? Sudah cukup ya? Baik, langsung saja mungkin bisa dijawab Pak Ustadz Soni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, selamat pagi. Jadi sedikit tadi saya lakukan deteksi ya, gatal yang di seluruh tubuh tadi itu terjadinya di bawah kulit. Jadi ada dua macam yang kita bisa bikin gatal, yaitu gangguan karena kulit ya, gangguan juga karena faktor darah. Nah kalau saya lihat di kasus ibu ini darahnya yang harus diperhatikan, itu yang mengakibatkan gatal di mana-mana. Nah tadi sedikit saya lakukan deteksi yang harus diwaspadai justru ginjalnya. Ginjal, jadi di pinggang sini nih, di ginjal sini harus diwaspadai. Karena dari deteksi tadi nampaknya agak sedikit kram ya, tapi ini tidak perlu takut ya. Ini bukan satu penyakit yang mengerikan atau menakutkan, tidak ya. Cuma tinggal dilakukan terapi untuk supaya kramnya itu jangan terlalu lama. Jadi kalau kita